Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya ketika kita memahami bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang kekal, atau bisa dikatakan kasih yang tak berujung, maka ketika kita gagal mentaatinya, kita tidak menjadi putus asa, tetapi justru kita akan mengalami pemulihan karena kita tahu kasih-Nya tetap menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang Dia lakukan kepada bangsa Israel pada saat mereka berada dalam pembuangan. Tertulis di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Kristus, kasih Tuhan, kasih yang tidak berujung. Saudara, kenapa dikatakan kasih yang kekal, kasih yang tidak berujung? Artinya Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun mungkin kita mengeraskan hati, walaupun mungkin kita memalingkan muka darinya, bahkan meninggalkan Dia. Dia tetap mengasihi kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, namun Dia punya cara untuk melunakkan hati kita yang keras, untuk menarik perhatian kita, bahkan membuat kita berbalik. Kasih itu bukan hanya berbicara perlakuan lembut saja, tetapi kasih itu juga merupakan sebuah tindakan yang bisa Tuhan wujudkan melalui apa? Melalui sesuatu yang mungkin keras bagi kita, supaya kita kembali kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembuangan 40 tahun di Babel tentunya banyak memberikan cerita, bukan hanya cerita, tapi pembentukan, bahkan melunakkan hati bangsa Israel untuk percaya kembali kepada kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa melihat bahwa dalam masa pembuangan kita tetap melihat kasih Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan menyertai mereka melalui apa? Pesan-pesan firman yang disampaikan oleh Yeremia. Dan juga Tuhan memberkati yang diusahakan oleh mereka. Bahkan Tuhan mendengar doa-doa mereka dan Tuhan menepati janji pembebasannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menyikapi kasih yang tak berujung ini, kasih yang kekal ini? Yang pertama adalah kembalilah kepada kasih setianya. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak bergeming dengan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita. Jangan menyerah dengan diri kita sendiri. Datang kepada Kristus, mohon pengampunan, datang minta pemulihan daripadanya. Yang kedua adalah percayalah kepada tuntunannya. Masuk di dalam tuntunan Kristus, masuk dalam tuntunan firman-Nya, supaya engkau tetap terhubung dengan Dia dan engkau tetap merasakan kasih-Nya. Kasih-Nya terus ada dalam kehidupanmu dan engkau mengalami kasih setianya hari lepas hari. Dan yang ketiga adalah bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena perbuatannya saja, tetapi karena pribadinya yang begitu mengasihi kita dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati.